Halo guys, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat array di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, kalau kalian belum paham apa itu array, ada baiknya kalian menonton video mengenai algoritma tentang array sih gitu. Nanti saya kasih linknya ya. Oke, jadi gambarannya tuh kayak gini. Saya akan langsung gunakan array 2 dimensi. Tapi nanti saya akan coba selipkan array 1 dimensi juga. Nah, jadi misalnya nih, saya punya 5 cabang toko, toko 1 sampai dengan toko 5. Nah, di sini saya ingin mencatat penjualan di setiap toko itu selama 7 hari dari hari Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, jadi misalnya hari Minggu nih di toko 1 berapa, di toko 2 berapa, di toko 3 berapa, dan seterusnya. Bagaimana dengan Senin, di toko 1 berapa, di toko 2 ada 52 misalnya, di toko 3 ada 52, di toko 4 ada 44 misalnya, dan seterusnya. Ini adalah contoh kasus penggunaan array 2 dimensi. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah array 2 dimensi? Yang pertama, karena dia ada dimensi hari. Dimensi hari Minggu sampai dengan Sabtu. Ada 7 hari. Ini dimensi yang pertama. Ternyata untuk masing-masing hari, untuk setiap harinya, misalnya hari Minggu, atau hari ke-1 ya, hari Senin atau hari kedua, dia terdapat 5 buah data nih masing-masing. Jadi ada dimensi kedua. Ya, kenapa kok ada dimensi kedua? Karena masing-masing hari ini memiliki sebanyak 5 toko. Catatan di 5 toko. Nah, jadi gitu ya. Dimensi pertamanya adalah harinya atau barisnya adalah harinya. Kemudian dimensi kedua atau kolomnya itu adalah tokonya. Gitu. Nah, sehingga di sini array kita berukuran sebanyak 7 baris dikali 5 baris. Total datanya 35 data. Ini representasinya seperti matriks lah ya. Oke, kita langsung aja. Saya di sini menggunakan IDE Eclipse, jadi saya akan bikin file baru, project baru, sorry. Jadi new Java project, saya kasih nama demo array deh. Ya, oke. Saya langsung finish aja. Oke. Nah, di sini udah ada nih demo array. Kemudian saya akan buat sebuah kelas baru untuk menuliskan source code saya. Kelas, saya langsung buat dia sebagai main class ya. Jadi di sini saya kasih nama misalnya array toko contreng, ya, atau penjualan toko deh. Kenapa mainnya dicontreng? Supaya nanti otomatis dia punya main tanpa saya harus capek-capek buat, supaya di sini langsung bisa saya jalankan gitu. Nah, oke. Saya langsung aja contohkan gimana sih pendeklarasian sebuah array. Kalau mendeklarasikan array, gini dulu, tipe datanya nih apa sih yang mau kamu simpan itu apa? Kan jumlah penjualannya, dan ini bilangan bulat, karena jumlah penjualan barang. Sehingga tipe datanya adalah integer. Karena dia 2 dimensi, berarti kurungnya ada 2. Kalau 1 dimensi, kurungnya cukup 1. Karena 2 dimensi, kurungnya 2. Nah, namanya apa? Misalnya jual. Sama dengan new. Nah, lalu di sini ukurannya tuh berapa sih? Nah, ini kan ukurannya ke bawah 7. Berarti int 7. Nah, kemudian ke sampingnya berapa? Ada 5. Berarti 7, 5. Nah, jadi seperti itu. 7 kali 5. Dimensi pertama atau barisnya 7, dimensi kedua atau kolomnya adalah sebanyak 5. Nah, ini kita udah punya nih wadah gitu kan. Nah, sekarang baiklah. Kita mau ngisi nih angka-angka ini gitu kan. Pertama boleh kalian gunakan input, boleh langsung diisi. Kalau langsung diisi tuh kayak gini, misalnya dijual yang ke 0,0 itu misalnya sama dengan 67 dan seterusnya ya. Cuman kan capek jadinya ngisi kayak gini kan. Nih, yang ke 0, jadi baris ke 0. Karena di sini array-nya tuh mulainya dari 0 ya. Kalian baris pertama itu 0, kolom pertama itu 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, atau hari Minggu, toko kedua. Nah, jadi sini 1, misalnya dia 7 barang gitu kan. Bisa aja caranya kayak gini, atau kalian bisa input. Tapi saya capek input ya, itu banyak banget, 35 kali kan rempong tuh. Saya mau gunakan random aja. Nanti kalau kalian nggak bisa caranya input, kalian bisa googling atau tanya di komen ya. Kita gunakan kelas random. Sebenarnya kelas random ini berasal dari Java Util dan kalian harus tuliskan importnya, tapi supaya tidak lelah, saya pakai kontrol spasi aja. Jadi pas saya mengetik nih kontrol spasi muncul, tinggal kalian enter aja ya. Nah, nanti otomatis muncul, atau kalian double klik aja dia tadi. Saya kasih nama R, new, random. Nah, oke, jadi ini
saya baru buat objek R yang berasal dari kelas random untuk nantinya saya bisa membuat bilangan random. Oke, jadi di sini kan kita akan menginput dia hari Minggu, kemudian saya input 5 kali. Hari Senin saya input 5 kali. Hari Selasa saya input 5 kali. Jadi setiap hari ini akan saya input. Nah, saya berulang dong inputnya di hari yang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Berarti saya membutuhkan perulangan. Karena ini 2 dimensi, berarti saya inputnya itu juga perulangannya 2 ya, untuk dimensi pertama dan untuk dimensi kedua. Nah, untuk counter dari perulangannya, saya gunakan variabel baris dan kolom. Oke, jadi baris ini untuk harinya, kolom ini nanti untuk tokonya ke samping. Oke, saya gunakan for, i sama dengan, nah kita mulai dari 0 ya, karena bukan Pertamina sih. Maksudnya di sini kan indeksnya mulai dari 0, bukan dari 1, begitu loh. Nah, oke. I kurang dari ukuran array-nya 7. Kalian boleh tulis angka 7. Kok I sih? Sorry guys. Baris dong namanya. Kebiasaan menggunakan I dan J ya. Kemudian di sini baris plus plus. Itu adalah cara perulangan di Java. Kalau kalian belum paham, kalian belajar dulu sih mengenai perulangan. Kebetulan saya belum bikin videonya. Oke, jadi di sini kalau misalnya kalian tulis 7, yang tidak saya sukai adalah ketika misalnya saya nggak mau catat selama 7 hari, misalnya saya cuma catat sekarang 5 hari doang karena tokonya cuma buka 5 hari. Di sini kan harus merubah lagi dong, ikut juga dirubah jadi 5 gitu. Dan semua for yang berkaitan dengan baris itu harus diubah gitu. Itu saya tidak suka. Sehingga, ini saya kembalikan 7 ya. Di sini saya tidak suka menuliskan angka, kita gunakan aja sebuah jadi jual.line. Nah, jadi ini ya. Artinya ini adalah gimana cara kita mendapatkan angka 7 ini. Kita menggunakan jual ini ukurannya berapa sih? Oh, 7. Oke. Nanti kalau diganti jadi 10 misalnya nih, berarti jual.line ini bakal otomatis dia nilainya 10 gitu loh. Jadi enak banget sih gitu. Ya udah saya kembalikan 7 gitu. Jadi kita nggak hanya ngerubah di atas, nggak perlu ngerubah di bawah-bawah. Enak kan? Nah, kemudian for untuk kolom sama juga kita mulai dari 0, kemudian kolom lebih kecil. Ini bukan jual.length aja gitu. Karena jual.length itu kan 7 ya. Kita kan maunya dimensi kedua ini kan panjangnya atau size-nya itu 5. Berarti di sini bukan jual.length tapi berapa sih ukuran dimensi pertamanya itu dia punya ke sampingnya berapa sih? Nah, kita bisa ambil perwakilan misalnya jadi jual yang ke 0, jual itu kan ada untuk dimensi pertama jual ke 0, jual ke 1, jual ke 2 sampai dengan jual ke 6 gitu loh. Jadi di sini kalian boleh ambil jual yang ke 0 gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kolom plus plus. Nah, oke. Itu yang dilakukan ya. Nah, ini perulangannya udah jadi nih. Ini yang ke bawah, kemudian kolomnya untuk yang ke samping. Ingat bedanya dia cuma di sini jual ke 0. Gitu. Boleh nggak sih jual ke 1? Boleh aja sih, cuman kan kalau misalnya ternyata nih size-nya cuma 1 hari misalnya, ya jadi error dong dia gitu kan. Karena kan adanya 0, 0 aja gitu, nggak ada yang ke 1. Jadi paling aman sih 0 atau di sini kalian bisa tulis baris gitu. Itu nggak masalah juga. Saya tulis 0 aja. Nah, oke. Apa yang dilakukan? Ya, tentu saja kita mengisi jual. Nah, caranya tadi ngisi gimana sih? Kan tadi kayak gini kan. Nah, dimensi pertama, dimensi kedua. Dimensi pertama itu dicatat oleh counter bernama baris. Tulis sini baris. Dimensi kedua dicatat oleh counter bernama kolom. Nah, di sini kolom berarti sama dengan. Nah, kalau kalian mengisinya dengan 5, ya semua berisi angka 5. Sekarang kan kita mau ngisi dia supaya tidak capek-capek nginput, kita isi dengan random. Berarti random itu kan kita udah tahu nih R ya tadi nama eh, objek untuk membuat bilangan random ya, R dot next. Nah, next ini apa sih kita isi? Kamu tuh mau ngerandom apa sih? Bilangan bulat kah atau apa? Kita kan bilangan bulat ya, berarti next in dong, gitu. Next in. Udah, gini doang sih sebenarnya. Ini udah kelar. Tapi kan kita nggak tahu isinya gitu. Jadi ya udah kita tampilin. Nah, untuk menampilkannya saya gunakan for ini lagi ya. For yang sama. Nah, untuk menampilkannya di sini kita menggunakan sistem outprint. Nah, sistem out print. Oke. Nah,
Kalau misalnya kalian lakukan seperti ini, maka dia akan, wow, apakah ini kan gitu kan. Jadi nggak enak gitu loh. Oh iya, ini kok ada minus-minusnya gitu kan. Nggak mungkin dong penjualan minus. Di sini saya lupa ngasih batas ya. Jadi kalau next in kayak gini doang, dia bilangannya bebas gitu ya. Saya kasih sampai 100 aja. Jadi dia supaya tidak berminus-minus. Jadi maksimal di sini dibangkitkan 100. Nah, kalian udah lihat nih di sini. Dia jadi tidak ada spasi kan seperti itu ya, tidak ada spasi. Oh ini jangan 1, ding 7. Jadi ya tidak ada spasi gitu kan. Nah, di sini kalian boleh isi dengan spasi. Nah, cuman kan jadinya jelek nih, kayak gini kan. Ingat ya, ini next in-nya tadi saya isi 100, artinya dia maksimal ngerandom tuh sampai 100 doang. Kalau misalnya saya isi 1000, maksimal sampai 1000. Terserah sih kalian isi sampai berapa. Nah, balik lagi nih. Kan kita maunya kotak kayak gini, bukan kayak gitu kan. Nah, kalau kalian mau kotak seperti itu, berarti akan ada turunan-turunan. Jadi setelah satu baris, jadi dimensi pertama itu kan baris ya. Setelah satu baris turun. Nah, satu baris ini dia mencetak dari kolom ke-1 sampai dengan kolom ke-5 turun. Baris berikutnya dari kolom ke-1 sampai kolom ke-5 turun. Nah, berarti di sini setelah selesai kolom, dia harus turun. Selesai kolom, turun. Nah, kolom itu selesai kan kalau for kolom ini udah kelar, baru berarti turun gitu loh. Nah, turun itu kalian bisa, kalau sistem outprint, dia ngeprint ke samping. Nah, kalau mau turun, LN itu artinya line ya, print line. Jadi, print line itu akan menurunkan dia, ceklik. Nah, ini nih, dia udah mau turun-turun, cuman nggak rapi aja gitu loh. Ini kan kayak nggak enak aja gitu loh. Ini kan agak mereng gitu loh, mereng. Kurang 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 bagus lah gitu ya. Nah, di sini daripada memberikan spasi, kalian bisa kasih backslash T. Nah, ini karena hasilnya random pasti beda-beda ya setiap kali dijalankan. Setidaknya kan dia mau, walaupun ini nggak benar-benar rapi banget ya, gitu. Kalau mau rata kanan nanti bisa sih pakai string format ya. Nah, setidaknya dia udah mau kayak gini. Nah, oke. Sekarang, eh apa sih ini data ini kan kita nggak tahu karena dia nggak ada headernya gitu loh. Kalau cuma menampilkan array 2 dimensinya ini udah kelar, udah beres. Sekarang misalnya saya mau nulisin nih tokonya, toko ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Misalnya seperti itu. Nah, ngeprint tokonya itu kan di paling atas ya, sebelum semua ini terjadi. Nah, sebelum semua ini terjadi. Alias di atasnya angka 38, di atasnya angka 9. Berarti karena dia di atasnya, di atas semua jual, berarti sebenarnya dia letaknya di sini. Nah, jadi kayak gitu. Kalian bisa aja sih kayak gini, sistem out, print, line, misalnya toko 1, kemudian toko 2 gitu kan, dan seterusnya. Cuman kan hasilnya mau sih gitu. Cuman kan jadi banyak gitu. Gimana kalau tokonya 10? Gimana kalau ntar tokonya ternyata ada 20, kan capek ya. Saran saya adalah, ya jangan beginilah. Gunakan perulangan aja gitu. Gitu ya. Boleh aja kalian begitu, tapi gunakan perulangan. Nah, perulangannya bukan yang baris ini, bukan. Dia kan yang ke samping. Berarti yang kolom gitu loh. Biar kita enak pakai perulangannya. Gitu ya. Nah, jadi biar persepsi kita tuh boleh aja sih di sini nulisnya baris, tapi di sini jangan jual dot length, dia tetap jual ke 0 gitu. Jadi cuman kadang-kadang otak kita sudah mempersepsikan baris itu yang ke bawah. Jadi kadang-kadang kita uh, tertipu oleh itu. Jadi supaya konsisten kita gunakan for-nya kolom karena kita mau nulis ke samping gitu ya. Nulis ke samping berarti sistem outprint. Oke, yang kamu tulis adalah kata toko. Toko 1, 2, 3 berarti dia adalah ngikutin kolom. Karena kolom ini ngitung 0, 1, 2, 3. Karena dia mulainya dari 0, supaya di sini nggak toko 0, toko 1, tapi kita langsung toko 1, berarti kolomnya harus plus 1. Nah, karena di sini ada tambah-tambahan, di sini kan nyambung nih, habis string kemudian bersambung dengan sebuah variabel gitu ya, dan di sini ada penjumlahan variabel, ini harusnya variabelnya dikurung nih, gitu. Nah, baru deh kamu pakai backslash T. Nah, setelah itu tentu saja kamu ingat enter. Karena kalau nggak di-enter nanti jelek dong hasilnya, dia nyambung nih toko dengan isinya ya. Nah, ini udah mau nih. Oke? Jadi kalau kamu nggak kasih print line, nanti abis toko 5,
langsung 5096 gitu. Oke, setelah tokonya udah tercetak, tapi sepertinya ada yang kurang ya. Yang kurang itu adalah nama hari-harinya. Nah, karena nama hari-harinya ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan jadi kita mencetaknya kan pada dimensi pertama dong. Setelah kita mencetak Minggu, kita akan mencetak isi dari jual. Setelah mencetak Senin, kita akan mencetak isi dari jual pada baris berikutnya, kan begitu. Berarti kan sebenarnya dia dicetaknya tuh di sini, ya kan? Karena di kolom ini kita udah mencetak nilai-nilai ini gitu loh. Jadi kan dia dicetak sebelum kolom. Jadi dan dia berulang gitu. Kenapa nggak boleh di atasnya? Karena kalau di atasnya tuh dia bakalan jadinya eh, dia nggak mau nyambung gitu loh dengan ke samping ini gitu kan. Karena kan jadinya dia sendiri terpisah. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu baru nilai-nilai ini. Jadinya kayak gitu. Karena mereka harus dalam satu baris, berarti mau tidak mau harus dicetak di dalam perulangan ini. Karena dicetaknya di dalam perulangan, mestinya itu adalah sesuatu yang berpola, gitu kan. Sementara kalian lihat nih, nama harinya nggak berpola. Beda dengan nama toko tadi. Toko 1, toko 2, toko 3 itu kan berpola. Namanya sama toko, tapi ada angka 1, 2, 3 itu berpola. Kalau yang ini nggak ada polanya. Nah, oleh sebab itu, ide saya adalah kita simpan dalam bentuk array. Nah, karena di sini hanya menyimpan array nama harinya aja, berarti kita simpan dalam array satu dimensi. Oke, jadi di sini saya splitkan ya konsep array satu dimensi. Sama sih sebenarnya, cuman kurungnya dia satu, gitu kan. Namanya misalnya hari. Kalian bisa aja tulis new string hari itu kan 7 ya. Boleh kayak gini. Tapi dalam hal ini, saya nggak perlu menginput hari, nggak usah ngerandom juga. Nama-nama hari itu udah jelas dan saya udah tahu. Sehingga saya langsung bisa isi di sini gitu loh. Nah, karena saya udah tahu, saya bisa langsung isi. Di sini saya nggak perlu mendefinisikan berapa ukurannya, saya bisa langsung isi dengan kurung kurawal buka dan tutup. Yang pertama misalnya Minggu, itu saya singkat jadi 3 huruf aja ya. Senin, Selasa, ya kan? Rabu. Ini kasih petik 2, kenapa? Karena dia string. Kamis itu kam, Jumat itu jum, Sabtu itu sab. Nah, udah jadi kan? Jadi kalau misalnya kalian array satu dimensi, jadi dia cukup kurungnya satu. Kalau udah tahu nilainya langsung aja diisi, nggak perlu new string ukuran berapa gitu. Langsung aja diisi dengan kurung keluar buka dan tutup gitu. Nah, oke, baiklah, mari kita gunakan si hari ini sekarang. Nah, kita gunakan di sini kan tadi ya, berarti kan kita mencetak. Cetak itu sistem outprint. Oke, sistem outprint. Setelah itu apa yang dilakukan? Harinya itu disimpan di variabel hari. Dia adalah hari yang ke baris. Karena kan hari yang ke 0, ke 1, ke 2 gitu. Kan variabel baris ini yang mengendalikan apa sih namanya urutan dari hari-harinya gitu ya. Nah, setelah mencetak hari supaya nggak nempel gitu ya. Kalau misalnya saya buat kayak gini kan nempel. Oops, sorry. Nah, ini kan jadi minsen gitu kan. Sama aja kita harus kasih tab juga ya supaya dia rapi ke samping gitu. Nah, ini ya. Oke. Cuman ini kan loh tokonya kok ini ya gitu kan kok nyamping ya. Padahal harusnya toko itu tidak mulai dari kolom pertama, tidak mulai dari awal sini, tapi harus digeser ke kanan. Karena toko itu harus digeser ke kanan, kalian sebenarnya mainnya di tab aja sih guys. Main di tab itu, tab yang awalnya di belakang ini kalian pindahkan ke depan. Cukup satu aja, jangan dua-duanya. Loh kenapa kok bukan dua? Kalau dua tuh gini jadinya. Nah kan, ini karena dua kali gitu loh. Dia toko satu nge-tab, terus toko dua itu depannya ada tab. Kan jadi dua kali gitu. Makanya cukup di depan aja. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia toko satu langsung di tab, abis itu toko dua di tab gitu ya. Jadi tab itu boleh depan, boleh belakang, nggak masalah. Dia cuman kayak gini. Ya kan, jadi lebih rapi kan. Nah, udah kan? Jadi udah, nih dia mencetak minggu sampai dengan Sabtunya. Bagian yang ini mencetak hari. Jadi saya simpulkan kembali ya. Oke, kita punya array 2 dimensi namanya jual, ukurannya adalah 7 ke bawah dan 5 ke samping. Sedangkan nama hari-hari saya simpan dalam array 1 dimensi, ini contoh array 1 dimensi. Dan karena saya sudah tahu isinya, di sini saya contohkan langsung memberikan nilai. Jadi antara elemen ke-1 dengan elemen kedua dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kalau langsung mengisi,
pakai kurung kerol buka. Dan karena saya tidak menginput data, saya menggunakan random dari kelas random. Ingat untuk mengimport Java util random. Nah, perulangan yang pertama ini adalah perulangan untuk menginput nilai, bukan menginput, memberi nilai pada array jual itu dengan nilai random. Jadi ini perulangan yang pertama. Perulangannya itu dua. Kenapa? Karena ini dua dimensi. Dimensi baris dan dimensi kolom. Jadi dimensi baris dulu, kemudian dimensi kolom. Kemudian di random maksimal 100 ukurannya. Kemudian berikutnya adalah untuk mencetak. Nah, pertama kita mencetak nama tokonya. Jadi ini karena kita ke samping berarti perulangannya kolom aja cukup. Gitu. Ini mencetak nama-nama tokonya. Kemudian jangan lupa di enter. Yang berikutnya kita mulai mencetak hari-hari dan isi datanya. Nah, karena kita mencetak array dua dimensinya, otomatis kita menggunakan perulangan bersarang, baris dan kolom. Di perulangan baris itu ada pencetakan hari dari array hari, kemudian di dalam kolom ini kita mulai ke samping itu mencetak isi dari array jual pada posisi atau indeks baris dan kolom. Nih yang kita cetak setelah selesai satu baris nih, kolomnya udah habis sampai kolom kelima, kita enter dengan sistem out print line. Nah, itulah yang seterusnya diulang-ulang sampai habis gitu. Ya, mudah-mudahan contoh ini cukup memberikan kalian gambaran mengenai penggunaan array satu dimensi dan dua dimensi di dalam Java ya.